صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa faqala sya'ri ta'atihi min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kataba sa'adata liman 'amila bi syar'ihil qawim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina ihtadaw bihadyihi
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang sangat baik ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bersama-sama meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu selalu menjalankan perintah-perintahnya dan selalu meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna ash-sholata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizul hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, pria dan wanita, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah telah menjadikan manusia tidak saja sebagai khalifahnya di atas bumi, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang satu sama yang lain saling membutuhkan untuk mengembangkan sibuknya yang berupa kebudayaan dan nilai kemanusiaannya guna meramaikan alam dunia ini dengan segala amal pembangunan dan serta mewujudkan masyarakat ta'awun yang saling membantu bagi keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Untuk itu diperlukan sifat-sifat dan perilaku yang baik masyarakatnya, hingga kemerdekaan yang diberikan kepada manusia itu tetap berjalan dalam batas-batas menghormati hak-hak orang lain. Bahkan harus pula dengan kewajiban menegakkan apa yang berguna untuk bersama, membantu sesuatu yang perlu bagi kehidupan bersama, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan begitu, sifat keakuan dan individualisme dalam masyarakat dapat dihindarkan. Maka keselamatan makhluk sosial itu tidak akan terlaksana apabila mereka tidak dibina menjadi manusia yang baik. Dengan menanamkan pada setiap diri pribadi mereka sifat-sifat yang mulia, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, antara lain yaitu satu, rasa persamaan, dua, rasa kasih sayang, tiga, sikap tolong-menolong, empat, jiwa bakti dan senang merintis ke arah jalan kebaikan, dan yang kelima, membangun manusia seutuhnya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, rasa persamaan yang diketengahkan oleh ajaran Islam
tercantum antara lain dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan sekerat daging, dan sekerat daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kami jadikan makhluk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda pada waktu khutbah Hujjatul Wada. Sabda Rasulullah SAW, ayyuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun, kullukum li adam wa adamu min turab, inna akramakum indallahi atqakum, laisa li arabiyyin fatkun ala ajamin illa bitaqwa. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu dan Bapakmu satu. Kamu semua dari Adam dan Adam dari tanah. Orang yang paling baik, orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah yang paling takwa. Tak ada kelebihan orang Arab dari orang Ajam, melainkan hanya dengan takwa. Baik ayat di atas maupun hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia itu sama asalnya. Akan timbullah rasa persamaan antara manusia. Jemaah rahimakumullah, sebagai makhluk sosial, tidak saja adanya rasa persamaan dari manusia-manusia itu, tetapi juga dalam diri pribadi setiap insan itu lahirnya rasa kasih sayang antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat kasih sayang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya, kasihilah apa yang ada di bumi, nanti akan mengasihi kamu apa yang ada di langit. Dengan memahami bahwa Allah itu bersifat Rahman dan Rahim, maka diterangkan juga sifat-sifat orang mukmin, yakni ruhama bainahum, kasih sayang di antara mereka. Dan penerapan sifat-sifat rahim sesama manusia itu akan menyebabkan manusia itu dirahimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat dan hadis di atas mengajak manusia, terutama orang-orang yang beriman, untuk bersikap kasih sayang kepada yang beriman. Yaitu orang-orang yang beriman bersikap kasih sayang karena sifat-sifat itu pangkal kebaikan manusia itu sendiri dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam masyarakat. Jemaah rahimakumullah, sebagai kelanjutan sifat marhamat, kasih sayang di atas, manusia dituntut untuk memiliki sifat tolong menolong. Kedua sifat itu ialah kasih sayang dan tolong menolong
sifat cinta dan suka berkorban untuk orang lain. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah memperingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jiwa ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan, kebajikan dan takwa ini tidak saja menanamkan cinta kepada kebaikan bersama, tetapi juga memberikan kesegaran dan kebahagiaan bagi hidup manusia selanjutnya. Bahkan juga akan melahirkan suatu sifat yang lebih mulia lagi, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang tunduk, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang yang segera memperoleh. Itulah jiwa ta'awun yang merupakan jiwa yang mau berlomba untuk kesejahteraan bersama. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semangat ta'awun dan berlomba berbuat baik akan menumbuhkan jiwa berkorban yang ikhlas, terutama untuk melepaskan kawan-kawan sesama manusia dari penderitaan dan beban yang memberatinya. Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada mereka itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesempitan yang terdapat pada kesempitan-kesempitan dunia ini, Allah akan melepaskan kesempitannya dari kesempitan-kesempitan di hari kiamat. Dan setiap orang yang memudahkan dari kesusahan yang menimpa temannya, Allah akan memudahkan untuknya di dunia ini dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi cacat dan aib seorang muslim, Allah akan menutupi aib dan cacatnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa bersedia untuk menolong hambanya selama hamba itu melakukan pertolongan terhadap saudaranya. Demikianlah saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, konsep Islam dalam membentuk manusia yang berpribadi manusiawi, sehingga akan mewujudkan manusia kamil, manusia ideal, manusia seutuhnya. Bagaimana Rasulullah nyatakan dalam sebuah hadis, ala unabbiukum bil khairikum khiyarukum atwalukum a'malan wa ahsanukum a'malan. Maukah kamu kuberitahukan siapakah orang yang paling baik di antara kamu sekalian? Orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minin al-kamilal mu'addin biwajibatihim ma'al mukhlisin as-sa'ilin wa qulu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat talibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mashabiqil qurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lafzi wal fudul khabar wantahu amma nahakum anhu wa ma zajar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa thallata bikum ayyuhal mu'minun min bariyati insi wa jinni wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.